Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa wa ala rasulikal mujtaba Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa aqidatihi ila yaumil ba'si wan nusur, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholatika fasallu sholatan muwaddi. Ikhwatul iman, jamaah sidang sholat subuh, barakallahu fikum. Sidang kajian yang Allah muliakan, wabil khusus Ketua BKM yang dirahmati Allah, pengurus-pengurusnya, para jamaah semua, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Bersyukur kita pada Allah, hari ini kita bisa tunaikan kewajiban menunaikan sholat subuh berjamaah. Ketika banyak orang tertidur pulas, tidak lagi mengetahui eksistensi daripada apa yang harus dilakukan hidupnya di dunia, sehingga tidak sedikit orang yang tidak bisa bangun sholat subuh, padahal dia bisa berjalan-jalan ke mall, ke Matahari, ke Carrefour, ke luar negeri, bahkan dia bisa mendaki gunung setinggi apapun, tetapi kaki dia kaku, tak mampu melangkah ke masjid Allah. Berapa banyak anak-anak muda yang bisa berkeliling ke hutan-hutan, ke sungai-sungai, ke banyak-banyak tempat wisata, tetapi kaki mereka tidak bisa melangkahkan ke masjid-masjid Allah. Berapa banyak orang-orang pinter, profesor, doktor, pakar yang hadir dalam seminar-seminar, loka karya, ya, tetapi mereka tidak bisa kakinya melangkah ke masjid, karena ini terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa udara di pagi hari itu sangat sejuk hawanya? Karena pada saat itu orang-orang munafik masih pada tidur. Sementara kita bangun, tunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan inilah sholat yang paling berat bagi orang munafik, yaitu sholatul bardaini, dua waktu yang sangat memberatkan mereka, dua waktu yang dingin, isya dan subuh. Maka kenapa kita datang ke masjid 5 waktu berjamaah? Karena kita tahu bahwa saat kita sudah berazam untuk berniaga dengan Allah, berjual beli dengan Allah,
maka sungguh niaga dengan Allah, jual beli dengan Allah tidak pernah ada ruginya. Dan jual beli yang tidak ada ruginya disebutkan Allah dalam surat Al-Fatir ayat 29 dan 30 ada 3. Ini jual beli yang tidak pernah ada ruginya. Tijarah lan tabur. Apa itu? Yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Engkau membaca Al-Quran, kitab Allah. Yang kedua adalah aqamus sholata, tunaikan sholat berjamaah di masjid, illa min udrin, kecuali ketika Anda punya uzur, sakit, melahirkan, bagi wanita. Meskipun sekali lagi wanita sebaik-baik sholat adalah di rumahnya. Atau hujan yang sangat deras, itu adalah uzrun syar'iyyin. Tetapi saat kita sehat dan kita laki-laki, maka kita wajib tunaikan sholat berjamaah di rumah Allah. Lalu yang ketiga, jual beli yang tidak ada ruginya, dan ini adalah merupakan perniagaan kita dengan Allah. Al-Fatir 29:30, yaitu ketika kita rajin infak, rajin sedekah, sirra wa alaniyah, baik terang-terangan maupun diam-diam. Infak terang-terangan bagus. Infak diam-diam lebih bagus. Yang tidak bagus adalah diam-diam tidak infak. Betul Pak? Betul Bu? Terang-terangan bagus infak, syiar, supaya orang lain juga ikut bersedekah membangun rumah Allah. Diam-diam bagus, infak diam-diam. Yang tidak bagus diam-diam, tidak infak, tidak sedekah, tidak membantu, cuma komen dan nyinyir. Ini biasanya orang-orang dalam hatinya ada nifak, bermasalah ketika dia hanya komen tetapi tidak pernah memberikan keteladanan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari yang cerah ini tema kita adalah kiat teguh di jalan Allah, istiqomah di atas agama Allah, di atas kebenaran. Dalilnya adalah Quran surah Fussilat ayat 30 sebelah kiri paling atas. Allah dengan tegas mengatakan tentang orang-orang yang teguh di jalan Allah, di jalan dakwah, di jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Masya Allah. Ini ayat luar biasa Pak. Meskipun bacaannya tidak seenak dan semerdu Pak Imam tadi. Ayat yang sangat jelas memberikan pada kita motivasi yang kuat agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah, karena barang siapa yang bersama Allah, barang siapa yang istiqomah di jalan Allah, maka Allah dan malaikat akan membersamainya.
Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ini mari kita tadabbur ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, mereka yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami hanya Allah. Mereka yang mengatakan la ilaha illallah, Allah adalah ilah yang hak disembah. Wala ilaha illa ghairuh. Dan tidak ada Tuhan, ilah kecuali Dia. Kecuali hanya Allah. Dia katakan, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Lalu dia tunduk dan taat menjalankan perintahnya. Bukan hanya meyakini hanya Allah saja Rabbnya, kemudian dia tidak taat. Perintahnya adalah kalian tunduk dan taat pada Allah. Kalian mengakui Rabb Allah sebagai Rabbnya, Rabbun Allah, tsumma istaqamu. Kemudian kalian istiqomah. Ya, istiqomah itu teguh. Ajeg. Kita kalau bikin tenda supaya kuat, tendanya harus dipasang, nggak apa-apa. Supaya tendanya kuat dipasang kayu yang ajeg, teguh. Istiqomu atau istaqomu. Summa istaqomu tatanazzalu alaihimul malaika. Maka orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teguh memegang prinsip, kal qabidil jamri. Dan Nabi katakan nanti akan datang pada kalian ketika kalian mengamalkan ajaran Allah, memegang sunnah, memegang Islam ini seperti memegang bara api. Dipegang tangannya nyonyot, enggak dipegang hilanglah cahaya. Enggak bisa lewat, enggak bisa jalan, enggak bisa bedakan mana halal mana haram karena dia tidak pegang itu sunnah. Maka Nabi katakan gigit dengan gigi-gigi gerahammu, pegang kuat syariat ini. Hukum Allah ini. Itu di sebuah kota di Aceh, Pak. Ada spanduk di pinggir jalan di lapangan, kalau sini lapangan Merdeka, tulisannya besar. Siapa yang membenci hukum Allah, Al-Quran, maka silakan cari bumi selain bumi Allah. Mau kemana? Coba Pak. Siapa yang tidak suka dengan Al-Quran, Al-Quran hukum Allah nih, maka silakan cari bumi selain bumi Allah. Kira-kira mau kemana Pak? Ke Tanjung Balai, bumi Allah. Simalungun, bumi Allah. Maka cintailah hukum Allah, Al-Quran. Pegang kuat sampai datang pada kita kematian. Jangan pernah tukar akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, akidah Islam hanya dengan tumpukan dunia yang nanti akan menjadi siksa bagi orang-orang yang tidak istiqomah dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mari kita lihat tadabbur ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh di jalannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat turun bersama mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang istiqomah, yang teguh pegang prinsip-prinsip Islam. Dan Allah katakan, alla takhafu wa la tahzanu, maka jangan takut dan jangan sedih. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini memberikan satu pengabaran buat kita, bahwa orang yang istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan bersama mereka, menyertai mereka. Allah bersama mereka, dan kalau Allah bersama kita, maka tidak ada makhluk dan kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan istiqomah, kekuatan Allah. Ya, maka siapa yang menjaga Allah,
Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan bersama mereka. Bersama orang-orang yang teguh istiqomah di jalannya. Para ulama menyebutkan bahwa istiqomah itu ada 3. Makna istiqomah ada 3. Maknanya pertama, teguh istiqomah di atas tauhid. Catat Pak, ingat-ingat. Kalimat summastaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, artinya adalah mereka istiqomah ala tauhid, di atas tauhid. Tauhid yang benar. Yang kedua adalah makna istiqomah yang dimaksud dalam ayat ini adalah istiqomah di atas ketaatan pada Allah. Dan ketaatan yang betul adalah taat tanpa tapi. Ya, tapi kalau udah pakai tapi, jadinya nggak bagus Pak. Contoh, si Fulan itu wajahnya tampan, ganteng, tapi pelit. Tampannya hilang, tinggal pelitnya. Ibu tuh orangnya cantik, tapi nakal. Cantiknya hilang, tinggal nakalnya. Bapak itu orangnya kaya, tampan tapi jahat. Kayanya hilang, tampannya hilang, tinggal jahatnya. Maka hilangkan taat pakai tapi. Atau kalau ada ayat jelas, hadis jelas, jangan pakai mazhab tapi. Udah jelas ayatnya, hadisnya, tapi kan kita wajib sholat, tapi kan kita wajib berjuang di jalan Allah, tapi kan kita wajib tunaikan zakat, haji, zikir, tapi kan, kalau tapi kan udah mengalahkan ayat dan hadis yang sahih, maka tapi kan ini harus segera dilenyapkan dari pikiran kita. Ayatnya jelas, tapi kalau sudah pakai tapi kan, maka tapi kan ini menjadi mazhab baru yang merusak keteguhan hati kita dalam menjalankan perintah Allah. Termasuk pada anak kecil, anak-anak kita yang kecil, jangan dikatakan tapi kan masih kecil, udah nggak apa-apa tidur aja, subuh nggak usah sholat, tapi kan masih kecil. Justru sejak kecil lah anak kita dididik untuk taat tanpa tapi, mastata'tum, semampu kita. Artinya sempurna ikhtiarnya. Jadi jangan pakai apa Pak? Tapi kan ayatnya jelas. Perintah shaum bulan Ramadan dijawab tapi kan. Perintah sholat ngeles lagi tapi kan. Perintah dakwah bahwa kita wajib menyampaikan agama Allah dijawab tapi kan. Maka tapi kan akan banyak merusak keteguhan kita, ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Karenanya taat itu harus tanpa tapi. Itu namanya taat sepenuh hati. Allah takhafu. Terhadap orang-orang yang istiqomah kata Allah, la takhaf, jangan takut. Para ahli tafsir mengatakan, para mufassirin, Allah takhafu, jangan takut dalam ayat ini adalah bahwa kalau kalian istiqomah, jangan takut di dunia. Kalau kalian mati, Allah yang akan menjaga dan mengurus harta dan anak-anakmu. Itu makna Allah takhafu. Silakan dibuka Pak. Di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, bahwa para mufassirin mengatakan makna tafsir Allah takhafu, jangan takut hai orang-orang istiqomah, artinya adalah kalau engkau istiqomah jangan takut duniamu nanti, anakmu, istrimu kalau mati Allah yang mengurus. Kalau kita mati, kita istiqomah, kita ridho dengan Allah, Rabbunallah, sumastaqamu, maka harta kita, anak-anak kita, siapa yang jaga? Allah. Lewat apa? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun membersamai kita.
Bahkan saya membaca qaul ulama salaf bahwa orang tua yang hidupnya istiqomah, teguh, maka insya Allah Allah akan menjaga keturunannya. Jadi Pak, kalau kita ini ingin punya turunan yang baik-baik, kita orang tuanya istiqomah, teguh, pegang agama Allah, maka Allah akan jaga anak keturunan kita. Coba saya mau tahu nih jamaah, bapak-bapak dulu, tolong angkat tangan. Siapa di antara bapak-bapak yang usianya sudah 40 tahun ke atas? Angkat tangan Pak, mohon maaf, angkat tangan Pak. 40 tahun ke atas. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya. Semua ibu-ibu angkat tangan. Kata para ulama, kalau usia kalian sudah 40 tahun, ini surat Al-Ahqaf ayat 15 jangan ditinggal. Baca, amalkan. Jadi kepada jamaah yang usianya sudah 40 tahun ke atas, ini ayat surat Al-Ahqaf ayat 15 jangan tinggal. Baca dalam doa kita. Untuk memperbaiki diri kita dan keturunan kita. Dalam ayat tadi, doanya untuk memperbaiki diri, amal ketaatan kita dan keturunan kita, dan bentuk rasa syukur kita pada Allah dan pada ayah ibu kita yang sudah mendidik kita sampai usia 40 tahun. Gimana doanya? Sering kita baca. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li, perbaiki aku ya Allah. Wa aslih li, perbaiki aku ya Allah. Dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi bapak-bapak mungkin sering dengar ayat ini tapi jarang mengamalkan. Maka amalkanlah doa agar Allah memperbaiki diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita supaya mereka istiqomah. Ikuti saya Pak, Bu semuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tolong dibaca ya Pak ya. Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 kata para ulama, bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, maka hendaknya jika usia kalian sudah 40 tahun, ayat ini, doa ini jangan pernah kalian tinggalkan. Rutin Pak, baca dan amalkan. Ya. Hadirin jamaah sekalian, maka jelaslah ayat ini menjelaskan Allah takhafu, jangan takut. Orang yang istiqomah pegang agama Allah, pegang Quran, jangan takut kalau kalian mati ridho sama Allah, maka anakmu, istrimu, hartamu Allah yang jaga. Siapa yang jaga? Allah. Syaratnya istiqomah. Wala tahzanu, jangan sedih. Artinya apa? Jangan sedih di kuburan. Kalian akan Allah mudahkan urusannya. Jangan sedih di padang mahsyar. Kalian akan mudah kelak lewat di atas titian. Jangan sedih besok di hari akhir. Allah mudahkan urusan kalian karena kalian istiqomah. Dan yang terakhir kata Allah, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah bahwa Allah menjanjikan surga kepadamu, surga yang Allah janjikan. Ya, tapi syaratnya qalu rabbunallah summas taqamu. Maka istiqomahlah di atas tauhid.
Istiqomahlah di atas ketaatan. Dan yang terakhir Pak, yang ketiga, makna istiqomah adalah istiqomahlah di atas ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Itu Pak, makna istiqomah yang ketiga adalah istiqomahlah saat beribadah dengan penuh keikhlasan sampai datang pada kalian kematian. Istiqomah dengan ikhlas. Karena ikhlas ini berat. Kata ulama salaf, orang-orang beriman itu Pak, kalau melakukan amal ketaatan dia mengulang-ulang niatnya agar ikhlas sampai 40 kali. Sementara orang munafik ya sekali niat langsung main. Niatnya salah pula. Maka Imam Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama-ulama penulis hadis lain itu ketika menulis hadis, hadis yang pertama ditulis bukan hadis yang lain kecuali hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kata Imam Nawawi, kenapa aku menulis kitab hadis arba'in dengan pertama kali ayatnya, hadisnya bunyinya innamal a'malu binniyat, karena saya ingin menulisnya, saya luruskan niat saya menulis kitab ini karena Allah, bukan karena manusia. Itu rahasia al-asrar ya, rahasia-rahasia kenapa para ulama ketika menulis kitab bab pertama adalah bab tentang niat, baru yang lainnya nanti bab toharo, bab wudu, bab sholat, tapi bab niat diletakkan pada bab nomor pertama. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, demi Allah tidak ada sesuatu yang saya perbaiki terus menerus kecuali membaguskan niat karena Allah. Sholat niatnya salah pula tempatnya nanti, salah pula arahnya. Zakat, sedekah, haji, salah niat, salah efeknya. Maka tidak ada yang harus kita perbagus ya, kecuali memperbagus, meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang istiqomah bahwa mereka di dunia Allah jaga, di alam barzah dimudahkan urusannya, di padang mahsyar dimudahkan, dan dijanjikan surga allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan buat kalian. Bahkan dengan tegas pada ayat berikutnya, setelah Allah menggambarkan, menjelaskan agar kita menjadi orang yang istiqomah, Allah katakan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, akulah wali kalian. Ya, akulah pelindung kalian. Jangan takut, jangan sedih. Yang penting ucapkan Rabbunallah summas taqum. Ada doa. Doanya Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, kalau kalian ingin istiqomah, ini doa lazimi. Doanya sangat singkat Pak, 5 detik. Inilah doa Hasan Al-Basri agar istiqomah di jalan Allah. Doanya hanya mengucapkan kalimat amantu billah warzuqnil istiqomah. Ini ayatnya pun begitu. Ya, qalu rabbunallah summastaqom. Maka Imam Hasan Al-Basri doanya adalah amantu billah warzuqnil istiqomah. Ya Allah, aku beriman padamu dan berikan padaku rezeki berupa istiqomah. Maka silakan Bapak Ibu selalu minta pada Allah, Allahumma rzuqnil istiqomah. Ya Allah, berilah aku rezeki bernama istiqomah, teguh dalam ketaatan dan tidak akan pernah mundur meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Ini tadabbur ayat Quran surah Al-Makkiyah, surah Fussilat, ayat yang ke-30, juz 24, sebelah kiri paling atas. Agar kita semua mampu
untuk menjadi orang-orang istiqomah, dan Allah mengabarkan bahwa mereka yang istiqomah akan Allah mudahkan urusannya di dunia, di kuburan, di alam barzah, bahkan di akhirat. Allah janjikan surga bagi mereka. Sekarang asbabnya apa? Wa min asbabil istiqomah. Adapun sebab-sebab kita bisa istiqomah, teguh di jalan Allah. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin bahwa tidak ada perbuatan, tidak ada langkah, tidak ada amal ketaatan yang membuat kalian makin istiqomah di jalan Allah, terutama adalah di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, kecuali kalian, yaitu dawam fi qiraatil Quran, rajin, rutin baca Al-Quran. Tidak hanya baca, yaqra'unal Quran, summa yatadabbaruna bi ayatillah wa ya'malu biha. Ya. Kalau kita ingin istiqomah, Pak, jamaah, asbabnya adalah dekat-dekatlah sama Quran. Perbanyaklah baca Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah jawaban seluruh masalah. Ajarkan pada anak-anak kita cinta Quran. Ajarkan para istri-istri kita cinta Quran. Ajarkan pada keluarga kita agar mereka mencintai Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang di dadanya ada Al-Quran, dia menghafal Quran 30 juz, dia tadabbur, dia amalkan itu perintah Allah, maka kulitnya tidak akan pernah dijilat api neraka. Takbir. Anak-anak kita yang cinta Quran, menghafal Quran, di dadanya ada Quran, kita dorong dia untuk mencintai Quran, dia hafal 30 juz, maka inilah abnaul akhirah, anak-anak akhirat yang kulitnya kelak tidak akan pernah disentuh api neraka. Dan mudah-mudahan anak-anak itu adalah anak-anak kita semua. Amin. Allahumma amin. Jadi sekarang, Pak, saya sudah sering katakan di berbagai tempat, termasuk tadi malam di perdagangan. Kalau anak-anak kita hari ini jauh dari Al-Quran, dekatnya sama warnet, bioskop, tontonan, pil koplo, pil setan, narkoba, pergaulan bebas, itu anak ketinggalan zaman, itu anak salah arah, salah pendidikan, salah cetak itu. Kalau anak-anak kita hari ini, maaf, bergaul bebas, main perempuan, mingguan sama kesana kemari, pacaran, ini anak ketinggalan zaman. Zaman hari ini zaman di mana para pejabat, menteri, bupati, wali kota, artis itu didorong oleh banyak orang, banyak mubalik, banyak ulama untuk mencintai Quran. Maka ada rumah Quran, teras Quran, pesantren Quran, kampung Quran, kota Quran. Di mana-mana orang dicintakan, anak-anaknya mencintai Quran. Tiba-tiba ada anak zaman sekarang masih disco, masih seneng drama Korea, sehingga dia menjadi drakor, korban drakor, drama Korea, K-pop, dansa. Ini anak ketinggalan zaman ini. Anak sekarang anak-anak pecinta Quran. Di mana-mana digerakkan mencintai Quran. Ini yang lain mencintai Quran, dekat sama masjid. Tiba-tiba ada anak-anak muda masih ngapal rapalan mantra ajian jaran goyang. Ini ketinggalan zaman ini. Orang lain sudah 20 juz, anak-anak lain sudah 24 juz, 30 juz. Anak-anak sipulan masih senang perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Membeleh kepala kerbau, kepalanya dilarungkan di laut, kemudian memuja-muja sesembahan-sesembahan mereka. Ini udah ketinggalan zaman. Ini bukan zaman jahiliyah, ini zaman di mana
anak-anak kita mencintai Al-Quran, mencintai sunnah, mencintai kebenaran. Kenapa? Dai-nya bergerak di mana-mana. Di YouTube, di Android, di TV, mengarahkan orang supaya anak-anak kita cinta tahfidzul Quran. Nah, ini luar biasa. Ini Qurannya di mana nih, Pak? Nah, Quran harus disediakan di mana-mana. Cintakan mereka anak kita pada Al-Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal kitab Al-Muwatta, 15 tahun jadi mufti di kota Mekah. Sekarang anak-anak kaum muslimin 7 tahun ngapain? 8 tahun ngapal apa? 15 tahun jadi apa? Ini problem. Kalau kita tidak sekarang betul-betul mendidik mereka, maka kita akan melahirkan generasi yang jauh dari Islam. Dha'ful akidah, dha'ful ibadah. Ya, lemah akidah, lemah ibadah, lemah wawasan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menggerakkan anak-anaknya mencintai Al-Quran. Dan ada riset yang mengatakan bahwa orang yang rutin baca Quran ba'da subuh dan ba'da maghrib itu kecerdasan otaknya meningkat lebih dari 80%. Ini Pak, Al-Quran ini luar biasa. Ada meja kecil nggak yang untuk Quran? Ada Pak? Sini Pak, saya akan berikan contoh betapa hebatnya Al-Quran. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, yakin dengan kemuliaan Al-Quran? Yakin? Saya akan buktikan. Lihat sini Pak. Ini bukan sulap, bukan ajaib. Bukan sulap, bukan hal-hal yang lain. Tapi ini kemuliaan Al-Quran. Kaidah para ulama bahwa orang yang dekat sama Quran, siapapun yang dekat sama Quran, pasti dia mulia. Bahkan terhadap benda mati. Sehingga tidak berlebihan kalau Syekh Muhammad Al-Maqdisi, Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa untuk menghadapi derasnya fitnah akhir zaman, benteng terkuat buat anak keturunan kita, cucu kita, keluarga kita, inilah dia, Al-Quran yang akan menjadi benteng langit untuk menghadapi berbagai macam problematika derasnya fitnah akhir zaman. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka dipastikan kita akan jauh dari Allah. Dan orang-orang Yahudi yakin betul bahwa kalau ingin menghancurkan agama Muhammad, maka pisahkan umatnya dari ini, dari Al-Quran, karena ini mereka tahu ini sumber kemuliaan. Dan Yahudi itu mengetahui Muhammad seperti mengetahui anak-anaknya sendiri. Dia tahu betul di sini ada kemuliaan. Quran nggak bisa dirubah isinya, tapi isinya dapat merubah kita semua. Takbir. Al-Quran ini jamaah, siapapun yang dekat dengan Quran, anak-anak yang didik dengan Quran, dia pasti akan mulia. Bahkan benda mati yang namanya kayu. Ini Pak, ini kayu, kursi Quran, meja Quran. Tiap hari di atasnya ada Al-Quran. Ada Al-Quran di atas benda mati yang namanya meja Al-Quran. Tiap hari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Tiap hari kita baca Quran di atas meja Al-Quran. Tiap saat kita membacanya di atas benda mati ini, tiba-tiba Qurannya kita geser ke kiri. Lalu kemudian ada anak-anak muda atau anak kecil aja duduk di sini, pasti kita akan marah. Jangan duduk di situ. Ini meja Al-Quran.
Meja ini benda mati, betul? Tetapi berdekatan dengan Quran, meja ini menjadi mulia. Takbir. Inilah hebatnya Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran isinya ada dalam dada anak-anak kita? Pasti anaknya menjadi mulia, orang tuanya menjadi mulia. Karena anaknya berdekatan dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan Nabi katakan, pembaca Quran, penghafal Quran, mereka adalah ahlullah wa khosatuhu. Mereka keluarganya Allah dan hamba-hamba pilihannya. Kira-kira jamaah, kalau kita dijadikan keluarga Allah, senang nggak? Bahagia nggak? Bu, ibu dijadikan keluarga besar Jokowi, senang kan? Senang, keluarga presiden. Ibu-ibu jadi keluarga wali kota Tebing, seneng nggak? Seneng. Keluarga wali kota. Udah kita cerita umum nih, senang jadi keluarga wali kota. Ini keluarga Allah. Jadi keluarga Allah, seneng nggak? Wah, udah nggak ada bandingannya dengan yang tadi saya sebutkan. Keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Dan itu kalau kita menghafal Quran, dan Quran ada di dada, di hati, dan yang paling penting ya'malu biha, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi untuk istiqomah Pak, poin yang pertama, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ini 1 jam pertama. Kiat istiqomah adalah dekat sama Quran. Kalau 10 poin, maka 10 jam pembahasan kita. Banyak bahasanya Pak, banyak banget. Makanya kita tidak 10 poin, yang bisa kita sebutkan saja. Yang kedua, kalau kita ingin istiqomah, maka asbabnya, caranya, thoriqohnya adalah hendaknya kalian aktif dalam majelis ilmu. Dan kalau kita membaca kitab Tauhid karangan Syekh Saleh Fauzan, disebutkan bahwa di antara penyebab merajalelanya kebodohan, kerusakan, rusaknya tauhid umat ini, terjadi penyimpangan, itu karena mereka al-i'rad anit ta'lim wa ta'allum. Mereka berpaling dari belajar, mengajar, dan dari ulama. Maka kalau kita ingin istiqomah, caranya apa? Banyak-banyak hadir dalam majelis ilmu. Dan dalam majelis ilmu ada 3 asbab yang membuat orang istiqomah. Berapa? 3. 1, karena dalam majelis ilmu ada ustadz, murabi, mudabir yang mengajarkan kebaikan dan ketaatan. Itu buat kita istiqomah. Kedua, ada malaikat yang tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun di majelis-majelis ilmu. Makanya ada hadis mengatakan malaikat itu mereka membentangkan sayapnya, memberikan rahmat kepada majelis ilmu, majelis zikir. Siapa itu? Apa itu majelis zikir? Yang kata Nabi, majelis yang akan dirahmati Allah. Kata para ulama, di antaranya Imam Atha bin Abi Rabi'ah, bahwa majelis zikir yang di dalamnya malaikat memberikan rahmat adalah majelis ilmu yang di dalamnya para ustadz, para mudabbir, para mu'alim mengajarkan pada kalian tentang halal dan haram, tentang tauhid dan syirik. Itulah majelis yang akan mendapatkan rahmat dari para malaikat. Itu namanya majelis zikir, majalisu dzikri. Jadi kalau kita ingin istiqomah, aktiflah dalam majelis ilmu. Minimal seminggu ya 3 kali. Kalau sekali mah jauh banget Pak. Seminggu 2 kali, 3 kali. Sesibuk apa sih kita? Kok sampai tidak mau majelis ilmu seminggu sekali? Kok nggak mau menuntut ilmu? Padahal itu pun hanya 1 jam, 2 jam. Maka jangan pernah bosan menuntut ilmu.
Dan dalam majelis ilmu selain ada ustadz, dai, mubalik, mualim yang mengajarkan kebaikan, mengingatkan kita pada kehidupan akhirat, mengingatkan kita pada ngerinya alam kubur, dahsyatnya padang mahsyar, maka di situ pun ada asbab yang membuat kita istiqomah, yaitu ada teman-teman yang baik, yaitu ada ikhwan yang baik. Ini 3 asbab yang menjadikan kita istiqomah dalam majelis ilmu. 3-tiganya ada dalam majelis ilmu. Apa itu? Saya ulang. 1, ada ustadz yang menyampaikan materi kebaikan dan ketaatan. 2, ada malaikat yang mendoakan kita. 3, karena kita dalam majelis ilmu berteman dengan orang-orang baik. Dan kata sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak ada nikmat yang paling tinggi, tidak ada nikmat yang paling agung setelah Allah berikan pada kita iman dan Islam, kecuali kalian mendapatkan akhun solihun, teman yang baik. Salah milih teman, salah milih pelindung, salah memilih aulia, salah memilih sahabat, maka kita akan salah memilih arah perjuangan. Dan efeknya bahaya. Quran surat Al-Furqan ayat 27, sebelah kiri paling tengah. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim, mereka menggigit 2 jarinya, lalu mereka berkata, celakalah aku. Kenapa dulu aku salah memilih teman? Kenapa aku dulu tidak menjadikan Rasulullah sebagai khalili? Kenapa aku salah dulu memilih teman sehingga aku hari ini menyesal? Karena salah memilih teman. Dan ingatlah ketika mereka orang zalim menggigit jarinya, mereka menyesal karena salah memilih teman. Surat apa, Pak? Al-Furqan ayat 27. Nanti dibuka. Maka jangan salah memilih teman. Kata Imam Syafi'i, jika kalian punya teman yang baik, pegang eratlah tangannya, jangan lepaskan dia. Karena mencarinya sulit, melepasnya sangatlah mudah. Oleh karenanya, jangan salah memilih kawan. Pilihlah kawan-kawan yang baik, yang taat, yang mengajak kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cara untuk kita istiqomah teguh di jalan Allah adalah dengan cara banyak-banyak berdoa pada Allah, meminta taufik dan meminta keteguhan di atas kebenaran. Seperti doa yang tadi diucapkan Imam Hasan Al-Basri, amantu billah warzuqnil istiqomah. Atau doa yang sering kita ucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan, balikan hatiku untuk tetap teguh di atas kebenaran. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas kebenaran Islam, di atas agamamu, di atas ketaatan terhadap perintahmu. Nah, doa ini kita baca, doa ini kita amalkan, minta pada Allah keteguhan agar Allah berikan pada kita taufik dan keteguhan sehingga Allah jaga kita sampai datang pada kita kematian. Kemudian asbab istiqomah adalah perbanyaklah oleh kalian membaca sirah Nabi. Bagaimana Nabi mendakwakan agama Allah, bagaimana Nabi dihina, bagaimana Nabi dihardik, bagaimana Nabi diusir, bahkan diancam dengan ancaman pembunuhan. Tekanan-tekanan dakwah kafir Quraisy begitu masif ketika dakwah Islam dimulai di kota Mekah, sehingga Nabi atas perintah Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditekan, Pak. Diteror Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Akhirnya Nabi pindah ke Madinah.
Perjalanan dari Mekah ke Madinah sama dengan perjalanan dari Medan ke Banda Aceh, kurang lebih 500 km sekian. Itu perjalanan Mekah ke Madinah. Dan Imam Syafi'i pernah berjalan dari Mekah ke Madinah itu mampu menghatamkan Quran store hafalan ya 16 kali. Dari kota Mekah ke Madinah. 16 kali beliau khatam Al-Quran. Sini ke Banda Aceh. Ada Bapak Ibu yang pernah ke Banda Aceh? Ada? Nah, itu beliau perjalanan sini Banda Aceh 16 kali hafal Quran. Hijrah itu berat. Hijrah itu berat. Maka kata Nabi, ada amalan yang kalau kalian lakukan pahalanya sama dengan hijrah bersama aku, bersama Rasulullah. Mau tahu amalannya, Pak? Amalannya adalah istiqomah di zaman fitnah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Kalian istiqomah ibadah kepada Allah di saat banyak peperangan, di saat banyak fitnah, syahwat, syubhat, pergaulan bebas, rusaknya berbagai macam peradaban, hancurnya lingkungan, pergaulan yang membuat anak-anak kita rusak. Tetapi kalian dan anak-anak kalian istiqomah ibadah kepada Allah di zaman penuh dengan fitnah, kal hijrati ilayya, maka pahala kalian seperti hijrah bersama aku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari jamaah sekalian, kita semua agar istiqomah di jalan Allah, maka hendaknya kita perhatikan poin-poin di atas tadi. Baca sirah Nabi. Aktif dalam majelis ilmu. Minta sama Allah keteguhan hati. Dan jangan lupa, jangan jauh dari Al-Quran. Ini benteng yang luar biasa. Kalau poin-poin tadi kita amalkan, kita aplikasikan, berputar terus di atas kebenaran, istiqomah di atas syariat Allah, meminta kepada Allah taufik, meminta keteguhan, maka Allah jaga keturunan kita, semua anak cucu kita. Amin. Karena Allah mengatakan, siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Suatu hari ada seorang ulama salaf, dia jaga hukum Allah, dia jaga syariat Allah. Maka ketika dia sedang sholat, tiba-tiba ada seekor ular. Saya nggak tahu apakah piton atau kobra. Ketika dia mau sholat, ular tadi mau mematuknya, tiba-tiba ada pohon yang jatuh menimpa ular tadi, dan ular tadi tidak bisa mematuknya. Kenapa? Ternyata ulama tadi adalah orang yang menjaga Allah, maka Allah pun menjaganya. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin dijaga Allah, maka jagalah Allah. Istiqomalah dengan 3 hal. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ketaatan pada Allah, istiqomah untuk ikhlas dalam ibadah sampai datang pada kita kematian. Jaga keikhlasan, jaga tauhid, jaga ketaatan pada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebahagiaan besok di akhirat. Demikian jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa sampai jam 7. Semoga yang singkat ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kalau kita istiqomah, maka Allah akan bersama kita. Jika Allah bersama kita, maka tidak ada makhluk sekuat apapun yang akan bisa merubah, membahayakan, atau memberikan madarat pada orang-orang yang istiqomah. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.